Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Saver, majalah Gross Digital garis miring Gross TV kembali mengudara. Sabtu tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 8. Sabtu tanggal 8 sore siang menjelang sore, Gross TV alhamdulillah bisa berjumpa dengan salah satu, bukan penguasa, enggak, kalau penguasa terlalu ekstrim ya. Salah satu praktisi, tapi dia aktif di organisasi. Dia ketua Pengda, ketua pengurus daerah Kota Depok, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mbak Dr. Hajah Riyanda Rivi susah namanya. Rivi Yusnita, santai aja Pak ya, kita bincang santai. Rivi Yusnita, SH, SPN ya, padahal CN, SPN, NKN. Dia termasuk kota Depok masuk di Jawa Barat ya? Iya. Iyalah, masa masuk Jakarta Selatan? Atau kota jadi provinsi sendiri? Kota Depok, provinsi Depok. Mbak, sebelum aku masuk ke yang lebih dalam nih Mbak, kita santai aja. Dari kacamata Mbak Riyanda nih, kalau ngelihat dari perjalanan Mbak sebagai notaris PPAT kan sudah lama juga, nggak mungkin baru 2 tahun, belasan tahun iya, kan gitu. Sedikit dong Mbak, kasih kita relaksasi dikit lah ke belakang, melihat ke belakang perjalanan perkembangan organisasi tempat Mbak bernaung. Ada 2 kalau nggak salah, ada Ikatan Notaris Indonesia dan ada Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ya. Di 2021 dari kacamata Mbak seperti apa? Dari INI dulu deh, baru nanti ke IPA. Kalau dari INI saya tak dulu, INI pengurus ya? Pengurus ya. Kalau saya sebenarnya itu bergabung pertama kali itu di PPINI daripada lebih dulu di situ. Lebih dulu di situ saya di PPINI, saya mengikuti dari zaman kepengurusan Bu Yuwalita dari periode pertama. Palembang dong. Di Palembang. Dari Palembang. Nah itu saya alhamdulillah masih diberi amanah, masih dipercaya sama Bu Lita, sampai akhirnya saya ke periode kedua pun masih diajak di dalam kabinetnya Mbak Lita. Saya di PPINI di bagian hubungan antar lembaga ya. Oh berarti sama Mbak Rita Mbak ya? Wiwit. Mbak Rita bukan? Rita Alfiana? Oh, bukan. Hubungan antar lembaga itu di bawah Ibu Sri Widiati. Oh ya. Mbak Wiwit ya. Mbak Wiwit. Ibu Wiwit dulu Bekasi, sekarang kota. Iya, sekarang Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya kalau ngelihat saya INI itu memang sudah solid. Kalau menurut saya karena saya berada di dalamnya gitu, memang tidak seperti IPAT ya. Karena IPAT itu memang di tahun 2020 ya kalau nggak salah Mas Mahfud ya, itu benar-benar ujian ya, hantaman buat IPAT. Hampir vakum ya? Hampir vakum, dan juga kebenaran saya di periodenya Bang JP pada waktu itu yang di 2018 sampai 2021 saya terpilih sebagai ketua Pengda IPAT Kota Depok. Oh iya benar. Jadi saya juga mengikuti lah menggantikan Pak Hairul Anwar. Pak Hairul Anwar, tapi waktu apa itu kita orang Depok. Iya. Lanjut. Nah itu memang kalau ya ini saya nggak usah bilang ya, karena memang ya ini sudah ya karena kan usianya udah 100. Sudah stuck lah ya, memang kondisi organisasinya tinggal pemantapan aja ke depannya ya. Memang seperti itu, memang ya kalau memang mengatakan sempurna kan nggak ada yang sempurna sebenarnya. Tapi banyak nggak dalam artian dari 2021 itu yang menurut Mbak nanti aja jawabannya untuk di 2022. Tapi apa sih yang perlu diperbaiki, dikembangkan dengan kondisi tambah lagi kan dunia ya, adanya COVID dan sebagainya. Itu seperti apa tuh? Dari mana nih? INI dulu. Oh INI sudah mulai kemarin sebelum pandemi di 2019 ya sudah ada seminar internasional ya. Sudah seminar internasional. Jadi Bu Lita juga sudah memulai INI itu ke dunia internasional. Nah, terus juga kita sudah mulai ada bersama kementerian-kementerian ada pameran-pameran. Waktu itu kita ikut juga di Legal Expo-nya gitu ya. Gitu. Jadi untuk kepengurusan INI yang mendatang mungkin saya inginnya antara INI dan IPAT itu, karena kita sebagai
apa ya, dua mata sisi ya. Oh, uang koin. Uang koin ya. Iya. Ya, kita itu INI iya, IPAT iya. Kita ingin antara INI IPAT itu guyup, kompak gitu kan. Dimana kita juga dimana tubuh kita Seiring sejalan. separuh di INI, separuh di IPPA. Bukan separuh napas kan? Jangan separuh jiwa juga. Separuh jiwa mungkin iya ya, separuh jiwa. Iya. Separuh gitu ya. Separuh. Asal jangan orangnya separuh ya. Nah, kalau di IPAT sendiri di 2021 seperti apa dari kacamata Mbak? Nah itu, jadi IPAT itu memang di 2021 dari 2018 menuju ke 2000 yang kita KLB itu 2021 2020 ke 2021. 2020. Ya, 2021. 2021. Benar 2021. B ya 2021. Iya, Nah, Maret. itu benar-benar yang kita mengalami jatuh bangun. Mengalami jatuh bangun ya, itu untuk organisasi juga berpengaruh lah ya, dari Pengwil ke Pengdanya, tapi memang kita orientasinya adalah untuk anggota, jadi kita memang melaksanakan apapun yang bisa kita lakukan untuk anggota. Tapi kan waktu nggak salah tahun 2021 itu KLB-nya kan atas perintah pengadilan kan? Ya. Putusan pengadilan Betul. diperkuat oleh PT. Ya. Pengadilan tinggi pun memperkuat putusan PT kan? Betul. Makanya dilaksanakannya Ya. KLB dan kesepakatan Ya. perdamaian yang penggugat dan tergugat. Aku nggak sebut nama ya. Ya. Penggugat dan Jadi itu dimulai dari gerakan DKI. Save for IPAT ya. Save for IPAT itu di itu bulan DKI. Desember di Hotel Bunga-Bunga. ya DKI ya. Ya, itu kebenaran memang itu awal-awal pandemi yang masih ini banget ya, masih mencekam banget. Nah, itu saya juga kebetulan pada waktu itu juga tidak turut hadir karena memang saya masih ada perasaan parno lah pada saat itu ya. Lagi tinggi-tingginya ya. Ya, dari situ terus penyiapan KLB Lombok, dan memang KLB Lombok juga harus dilakukan karena menjalankan putusan pengadilan pada waktu itu. Dari situ ke sini ke Desember perkembangannya kalau dari kacamata Mbak Ariana IPAT. IPAT dulu. Ya, alhamdulillah dengan IPAT sekarang dengan kondisinya saya lihat juga antara Bang JP dan Pak Haha juga sudah bisa kawin ya, kalau saya bilang kawin. Cowok sama cowok kawin. Maksud saya menyatu gitu kan Bersinergi jiwanya, ya gitu. bersinergi. Aduh Gitu. kawin, aduh kok apa? Soalnya ini Sabtu Mas, jadi nggak usah terlalu yang rumit. Kalau kawin gitu kan. konotasinya kan harus ada. Maaf. Maksud saya bersinergi. Saya juga merasakan sebagai Jangan orang yang sampai salah melihat. paham ya, Iya, kan? maaf ya. Ini karena kebawaan weekend. lanjut. Jadi antara Pak Haha dengan Bang JP juga kelihatannya juga sudah damai, sudah tidak mempermasalahkan ada apa di setelah itu. Tapi kenapa yang di luar itu masih mempermasalahkan, seperti masih ada luka-luka yang belum tersembuhkan. Ya kalau namanya luka luar kan pasti ada bekas. Ini luka dalam soalnya. Luka luar ke dalam ya. Iya. Ada bekas gitu ya. Nah kalau dari ini sendiri, dari pas masa pandemi ini, selain kan kalau nggak salah seminar internasional ya, Iya, itu kan sebelum pandemi. betul. Nah setelah masuk pandemi, menurut dari kacamata Mbak Rianda sendiri bagaimana perkembangan? Masih bertahan selama pandemi. INI masih ada kegiatan, masih ada beberapa ya. Saya masih sering mendampingi Ibu Wiwit ya, dalam artian sekarang kita di hal masih ada beberapa yang harus kita konsolidasikan di lapangan. Audiensi. Ya buka seperti kayak MOU kerjasama Iya, seperti iya. itu ya. Terus kemarin juga terakhir kita baru dari Malang RP3YD Oh, ya, Batu. alhamdulillah bisa terlaksanakan dengan beberapa kali kita melakukan pengunduran ya. Iya, seperti itu. Nah berarti kan di 2021 ada gambaran seperti itu dan anggota pun pasti tahu lah ya perkembangannya seperti itu. Kalau harapan dari Mbak Rianda di tahun 2022 ini dari YNI apa ya? Dari INI semakin kuat, semakin kokoh. Harus Semakin kuat dan semakin kokoh, dia harus menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh anggota. Karena organisasi ini adalah yang pertama ya, garis terdepan bagi pengamanan profesi kita. Iya, karena kan profesi kita ini perlu kehadiran organisasi, dalam artian mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus pengaruh dari membutuhkan masukan dari Cipta Kerja. dari organisasi kita, karena kita juga turut sebagai instrumen lah bagi pemerintah lah dalam melakukan pembangunan ya. betul. Kalau dari IPAT? Kalau dari IPAT yaitu saya berharap IPAT yang sekarang saya juga alhamdulillah akhirnya
dengan rekomendasi dari Penwil Jawa Barat, maksudnya dengan kami menceburkan diri ya ke dalam PP IPAT yang sekarang, dalam artian memang meleburkan diri. Kami tidak melihat yang kemarin-kemarin. Walaupun dulu beda pilihan. Walaupun kami dulu sebenarnya beda pilihan, maaf Pak ya sebenarnya. Tapi saya melihat di sini Pak Ha sebagai sosok bapak yang sangat mengayomi. Dan memang betul kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Tapi jangan sayang kenal. Nah, ini kita masuk di 2021 nih. 2021 ini kan tahun baru. Betul. 2022 kali. 2022 ya, 2022. Oke, Grosshopper salah sebut tahun 2022. Ini kita masih di bulan Januari. Yes. Dan di Indonesia, aku ngebilang kenapa di Indonesia? Karena pelaksanaan beberapa pemilihan nanti kan di tahun 2022 ada pemilihan tingkat provinsi atau wilayah, ada tingkat nasional. Kalau tingkat nasional itu insya Allah akan dilaksanakan oleh INI ya. Nanti kita bahas sedikit. Kita masuk ke yang tingkat rendah dulu, yang paling di bawah wilayah dulu. Kenapa aku bilang di Indonesia ini, kenapa Jabar menjadi Jawa Barat itu menjadi barometer? Karena di awal tahun menyelenggarakan Conferwilloop di tahun 2022 pertama. Kan seksi gitu. Ya Jabar ya. Seksi banget. Padahal di sebelumnya kan ada, ya kan karena tahunnya sudah berjalan dan mau habis, jadi nggak kurang ini. Lebih menarik lagi. Bukan rahasia umum ya. Kalau dari kacamata bagi Anda tentang pelaksanaan Conferwilloop yang tanda petik sebelum pelaksanaan aja sudah hangat. Luar biasa dengan aneka ragam dinamika demokrasi di baik di medsos maupun di lapangan. Tanggapannya gimana? Harapan melihat pelaksanaan Conferwilloop. Pelaksanaan. Dan sebelum dan sesudah. Kebetulan saya juga terlibat ya dari awal pelaksanaan Conferwilloop ini sampai terlaksananya Conferwilloop ini. Dan terus terang memang pada saat itu kalau nggak salah Oktober ya. Saya lupa tanggalnya tanggal berapa. Jadi ketua Penwil kami Bu Osy Anggandari memanggil 25 ketua Pengda pada waktu 25 ke 26 sih? 25. Oh, kalau Jawa Barat tuh 25. IPAT 25 ya? 25. Kalau ini 26. 25. 25 juga. Saya nggak tahu kalau ini saya kurang hafal. Kalau saya di IPAT kan saya hafalnya 25. Dari 25 Pengda itu dikumpulkanlah di sekretariat IPAT di Jalan Merak. Oke. Ya. Pada waktu itu Bu Osy menyampaikan keputusan KLB Lombok ya. Oh ya, tentang pengukuhannya. Ya, sebenarnya Bu Osy sendiri pun termasuk Penwil yang tidak perlu melakukan Conferwil. Karena sudah dikukuhkan. Ya, karena sudah dikukuhkan di sana. Tapi ini karena berdasarkan pertimbangan dan juga kita dari Ketua Pengda ingin roda organisasi ini berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Akhirnya Bu Osy memutuskan dari beliau sendiri ya. Dia memutuskan dengan memohon izin kepada PP bahwa dia akan menyelenggarakan Conferwilloop dan itu disampaikanlah kepada Penwil Jawa Barat ya. Saat di Merak. Bukan saat Merak, jadi diberi waktu 2 minggu dulu. Setelah tidak langsung pada saat Merak karena Bu Osy ingin melihat tanggapan dari Pengda-Pengda bagaimana. Ternyata memang sebagian besar Pengda itu ada yang menginginkan tetap melanjutkan KLB Lombok, tetapi ada juga yang ingin menjalankan Conferwilloop. Nah, di sini saya melihat kebijakan seorang pemimpin. Jadi Bu Osy tetap menerima masukan, membuka diri. Kalau dia tidak membuka diri, mungkin dia tidak akan menyelenggarakan Conferwilloop tersebut. Karena Conferwilloop hanya bisa dilakukan oleh. Iya, karena waktunya itu 2 minggu Mas Mahfud. 2 minggu itu dia memberikan keputusan dan dia juga sebelum memberikan keputusan itu menelpon saya dulu dan beberapa ketua Pengda yang lain saya yakin itu seperti itu. Nah dari situlah saya merasa bahwa saya harus membantu beliau untuk menyelenggarakan Conferwilloop ini secara lancar dan sukses karena ini untuk kepentingan Jawa Barat juga. Kalau boleh tahu bocoran karena sudah Conferwilloop sudah selesai ya. Ketika Mbak Osy membuka diri, kemarin menanyakan lah ya ke 25 pengurus daerah yang hadir, perbandingannya yang menyetujui Conferwilloop berapa, yang melanjutkan hasil pengukuhan KLB berapa?
Saya nggak ingat berapanya, tapi mayoritas ingin diselenggarakannya Konferwiluk karena masih hal itulah yang menurut kita diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan. Ya, karena setelah kalau nggak salah nih koreksi ya, pemirsa Gros TV, koreksi kalau Gros salah. Kalau nggak salah ada pasal yang berbunyi setelah kongres harus melakukan konsolidasi atau konferwil. Iya. Selama 6 bulan beritanya seperti itu. Walaupun sebenarnya pada saat itu memang kalau Bu Osi mengambil kebijakan untuk itu setelah saya pelajarin, setelah saya melalui ya, karena saya dulu termasuk juga yang sangat keras untuk konferwil. Jadi mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa saya itu sebenarnya bukan di perahu Bu Osi sebenarnya. Mungkin ada sebagian yang menganggap, padahal sebenarnya bukan demikian. Saya ingin Pengwil Jawa Barat ini berjalan sesuai aturan. Berarti Mbak Rianda termasuk yang meminta Mbak Usil untuk menyetujui. Saya tidak meminta ke beliau. Jadi tapi saya menghormati keputusan Pengwil Jawa Barat. Jadi apapun nanti yang akan diputuskan itu akan kami jalankan. Tapi saya memberikan masukan sebaiknya ini dilaksanakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Gitu. Tapi itu bagus. Tapi saya tetap memberikan keleluasaan kepada Pengwil untuk menentukan sikap. Tapi akhirnya diputuskan untuk konferwil. Iya. Nah, kalau melihat dinamika setelah diputuskan akan dilaksanakan konferwil pada bulan Januari, tanggalnya kan belum ada kan, tapi isunya kan kalau udah ramai itu Januari. Ini mulai muncul. Dinamikanya seperti apa gambaran? Dinamikanya ya itu sudah mulai ada, kalau saya bilang mungkin sudah ada yang menunggu-nunggu. Sudah ada yang menunggu-nunggu bahwa Pengwil ini akan mengadakan konferwil. Terbukti pada saat sudah nggak usah saya bilang lah, saya ada yang sempat berkomunikasi ke saya karena saya memilih konferwil, saya dianggap adalah perahu yang berbeda dengan Pengwil Jawa Barat. Tapi sebenarnya bukan itu maksud saya sebenarnya. Saya tetap akan berada di Pengwil Jawa Barat sampai Pengwil Jawa Barat itu selesai sebenarnya. Kalau tandanya Mbak Usil tidak terpilih ya berarti selesai. Kalau terpilih ya selesai juga. Kalau diangkat lagi. Jadi sempat mengadakan Ibu rakerwilnya kapan, dan itu memang sudah disiapkan. Jadi memang pada waktu itu kita langsung mengadakan rakerwil itu 4 November ya di Cirebon. Iya. Nah, tapi kan waktu itu kalau nggak salah kandidatnya belum ada. Kandidat sudah ada Jadi pada saat diminta pendapat. Jadi begitu sudah Ibu menyatakan konferwil, nah itu kan per daerah langsung ada surat dari dari Pengwil Jawa Barat ya untuk meminta daerah-daerah mengadakan rakerda. Iya, sudah. Jadi rakerda sudah daerah-daerah sudah menjalankan rakerda. 25-nya. Iya, sudah menjalankan rakerda, dan di rakerwil itu kita sudah membawa nama calon, nama bakal calon. Kalau Depok berapa orang? 2 orang. Tiga. Sebenarnya 3. Yang pertama itu Ibu Osi Anggandari, Osi Anggandari, terus Ibu Hajah Raine Fauzia Amin, Sakya Lampung, itu diusulkan. Kalau Depok kan memang kepengen Depok itu ambil ini ya, maksudnya ambil bagian di ini, maksudnya di ini. Terus yang ketiga Ibu Junieti Dami Purba. Berarti Mbak Ina mau masuk ya di Depok ya? Ya, Mbak Ines kita kirimkan ke Cirebon waktu itu. Tapi di tempat kan ada nama Mbak Ina muncul. Nah, itu dia. Jadi sayangnya itu hanya dicetuskan di Depok. Jadi jadi tidak memenuhi persyaratan sebagai pengajuan calon ketua wilayah IPAT Jawa Barat. Kalau nggak salah IPAT itu 50% per 1. Iya. Kalau 26 berarti 25 berarti 12 plus 1 13. Ya, itu yang sangat saya sayangkan karena saya juga baru tahu kalau teman-teman mengusulkan Mbak Ina pada saat rakerda. Iya, jadi kalau saya sempat kalau memang sebelumnya mungkin bisa dicetuskan dari Pemda yang lain gitu. Minimal ada komunikasi lah Pemda kan betul, gitu. Sayang ya. Mepet waktunya. Harusnya jauh Depok ambil bagian. Waduh. Nah, terus lanjut. Setelah terjadi hanya dua nama yang muncul. 3, tetap kami kirimkan 3. Bukan, yang setelah itu kan dikumpulin dari diputuskan dari Rakerwil Cirebon. Jadi akhirnya Bu Osi didukung 25 Pemda. Seingat saya, yang mohon dikoreksi mungkin Bu Junieti
Tidame Purba didukung oleh 23 Pemda. Ya, karena namun kalau petahana udah pastilah. Petahana kan sudah pasti. Dalam artian ini bukan incumbent ya istilahnya. Kalau apa sih istilahnya kalau petahana itu kan ya incumbent ya. Yes. Incumbent itu petahana. Nah ada kandidat lain Yes. di luar incumbent itu muncul budget di badan. Itu di Cirebon diputuskan kan, di Cirebon. Terus ditetapkan juga tema Rakerwil di situ. Terus juga tema Konferwil Loop ya. Juga sempat juga menanyakan kenapa ini memakai istilah Konferwil Loop, karena memang sebenarnya kalau tidak melalui Konferwil Loop, Bu Osi sudah bisa langsung diangkat sebagai Penwil Jawa Barat karena berdasarkan keputusan KLB yang kemarin. Karena sudah dikukuhkan Iya, di Lombok. tapi karena memang ini permintaan, ya anggaplah permintaan di dalam anggaran rumah tangga kan itu disebutkan bahwa Pemda-Pemda boleh mengajukan untuk mengadakan Dan Konferwil Loop. juga. Tapi sebenarnya ini bukan pengajuan dari Pemda-Pemda, ini keputusan dari Bu Osya sendiri. Berarti istilahnya 25 itu sudah memenuhi persyaratan lah. Kan 50% plus 1 juga kalau nggak salah. Iya. Pengajuan untuk kayak Konferwil Loop. Iya. Konferwil luar biasa itu kan 50% juga. Sama kayak KLB kan. Iya. 50% plus 1 bisa melakukan KLB. Iya. Kan gitu. Tapi ini memang murni keputusan beliau karena beliau pengen membuat roda organisasi ini berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Nah, sampai ke menjelang Konferwil kan itu ramai juga tuh. Kalau ngeliat dari kacamata Mbak Riada, baik di medsos, di lapangan, dua nama ini mulai mencuat dan sebagainya. Yang mana nih yang ramenya nih? Dua-duanya aja, terserah mau yang ramai kan ya makanya banyak. Kalau saya tuh melihat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Jadi memang saya nggak bilang ini begini. Kalau menurut saya itu sah-sah saja. Jadi itu bagian dari pesta demokrasi dan bagian dari tim yang harus mengusung jargonnya. Bagaimanapun kita harus mengusung jargon kita seideal mungkin di mata khalayak ramai dong. Dan kita harus menjual sesuatu yang baik-baik dari jargon kita. Kalau menurut saya itu sah-sah aja sih. Nggak mungkin ada yang jual kecap nomor 2. Ayo pilih kecap saya Iya nomor 2. kan, nggak ada kan? Nah iya. Kecap saya nomor 1. Iya, jadi yang saya lihat sih menurut saya mungkin banyaklah hal yang dirasakan oleh anggota pada saat itu. Jadi sempat juga kita akan mengadakan suatu seminar. Sempat anggota Depok itu tahan dulu Bu, karena sekarang ini musimnya orang royal bagi-bagi ilmu dengan gratis. Iya benar. Iya kan? Jadi kan perkembangannya itu saya lihat nggak cuma kampanye di suatu tempat. Jadi mereka bawa narasumber, mereka bawa pembahasan, dan itu menurut saya hal yang positif yang bisa dinikmati oleh anggota. Aku setuju banget itu dengan bawa narasumber minimal berbagi ilmu. Iya, nah disitulah Pemda Depok menahan diri untuk tidak mengadakan kegiatan karena melihat kalau kita mengadakan kegiatan berbayar, lah ini gratis gitu. Waduh. Loh kan. Kasih cukup kan ini. Gimana sih buka kantong dulu. Daripada bayar dengan gratis, orang pasti pilih gratis kan. Iya, gitu. Buka kantong dulu cukup nggak buat gratis. Ya, gitu deh. Kalau saya melihat itu sah-sah aja, saya melihat itu seru-seru aja. Saya menurut saya ya, kita bisa melihat tipe pemimpin yang seperti ini, dia menginginkan kampanyenya seperti ini, oke silakan lakukan. Tipe pemimpin yang seperti ini kita ingin kampanyenya seperti ini, oke silakan. Dari situ kita lihat, kita bisa menilai sendiri. Berarti kan minimal 2 kandidat itu berbagi ilmu gratis. Yes. Itu yang sangat dirasakan manfaatnya untuk anggota. Itu kan bukan mempengaruhi ya, mendapat sorotan 34 Iya, Penwil. saya juga salut ya dengan Ibu Juniati Dame Purba ya. Kalau saya lihat dia ini adalah seseorang yang baru, tapi saya lihat keseriusan dia dalam mengikuti kontestasi Konferwil ini. Saya salutnya di situ. Walaupun saya sebenarnya ada di Bu Osya, tapi saya menilai keseriusan beliau. Jadi dia memang mempergunakan kesempatan ini untuk benar-benar menunjukkan bahwa saya siap. Saya serius. Iya. Nah, itu kan menjadi sorotan pandangan mata dari 34 provinsi atau 33 di luar Jawa Barat. Karena Jabar juga termasuk Pemda yang gemuk ya. Iya. Penwil yang gemuk. 4 ribuan ya? 4.400 ya. Ya sama lah kayak ini kan. Iya. Hampir sama lah mau ini 4.500 kan. Nah, ini kan jadi sorotan. Makanya ada istilah mencuat Konferwil Jabar rasa kongres. Nggak tanggapannya kemana tuh? Tanggapannya kemana dengan istilahnya ada? Kalau Konferwil lain kan nggak ada. Kalau saya lihat memang Penwil Jawa Barat ini, saya lihat memang berani.
Dia berani dan dia memang apa namanya, saya lihat memang sudah visioner, saya lihat sangat visioner, saya bilang. Dia berani untuk menjejakkan diri seperti yang kita tahu yang sekarang mungkin menjadi perdebatan di umum ya. Dia berani mengganti kertas suara dengan digital. Itu nanti kita bahas. Nanti itu kita bahas. Saya lihat itu benar-benar Penil Jawa Barat ini didukung dengan beberapa pakarnya, penasehatnya, dan tim-tim yang berkompeten. Dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia bisa lakukan. Nah, lalu kalau nggak salah, maaf koreksi, sempat terlontar isu SARA, bener nggak? Iya sih sebenarnya. Saya nggak tahu juga yang melemparkan isu SARA itu berasal dari mana, saya nggak paham. Tapi memang tapi sempat rame kan di medsos, itu di grup-grup. Itu sempat rame, tapi saya juga nggak tahu itu asalnya dari mana. Tapi saya lihat setelah pelaksanaan kan isu SARA itu tidak terbukti. Kan tidak terbukti. Kalau terbukti tentunya pasti Bu Osy menang telak dong. Iya kan, menang telak dong. Tapi kan ternyata tidak terbukti di lapangan gitu. Tidak terbukti, dan itu sudah saya di kantor juga dengan beberapa, kayak saya contohnya. Saya tuh bukannya saya tidak maaf ya, karena sekarang sudah berlalu ya. Sekarang sudah berlalu. Bukannya saya tidak memilih beliau karena memang agama, salah besar. Karena saya itu dari TK, SD, SMP saya itu sekolah di sekolah pendidikan Katolik. Saya dari serius, dan saya biasa melakukan doa dengan cara-cara Katolik. Gitu. Dan saya pelajari Injil itu pekerjaan saya sehari-hari itu. Karena dulu kita pada waktu pelajaran agama itu kita tidak bisa yang agama Islam belajar namanya budi pekerti. Nah, itu kita mempelajari budi pekerti itu adalah hal-hal yang baik yang kita dapat dari Injil. 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, kitab Lukas, Yohanes, itu semua kita baca. Kita baca itu. Saya tahu itu kebudayaan mereka seperti Kamis Putih, Rabu Abu, dan tapi nggak terpengaruh kan? Ya tidak. Karena itu kan masalah keyakinan. Masalah keyakinan, dan itu memang kenapa dulu kita di Palembang itu, saya kan dari Palembang, terkenal dengan sistem disiplinnya. Karena didikan di Katolik. Ya, jadi kalau menurut saya untuk isu SARA itu, saya udah terbiasa dari dulu berteman dengan orang-orang yang notabene memang berbeda keyakinan dengan saya. Tapi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sebenarnya dengan isu SARA itu? Sebenarnya isu SARA itu adalah isu yang ditiup-tiupkan saja menurut saya. Karena sekarang lihat, ternyata kan Bu Osy sama Bu Eti beda tipis. Iya. Beda tipis. Beda tipis kan. 60. Kalau memakai isu SARA tidak mungkin terjadi beda tipis. Kalau menurut saya seperti itu. Iya kan? Logikanya seperti itu aja. Nah, itu kan rame. Ya, kandidat A ya tadi bagi-bagi ilmu, kandidat B sama, bodoh lah. Bagi-bagi ilmu. Sama, semuanya sama. Iya kan gitu, berbagi ilmu, dan itu positif buat anggota. Nah, pas menjelang ini kan agak semakin panas nih. Iya. Semakin panas ketika menjelang tanggal 4. Makin gencar. Iya. Tanggapannya kemana tuh? Saya sih sempat berdiskusi, saya sebenarnya tidak menyalahkan kalau masing-masing panas. Karena semua itu punya tujuan yang sama untuk memenangkan jargonnya. Oh, pasti lah. Iya kan, ya. Mungkin satu sisi mereka memandang bahwa ini kenapa dilakukan, ada perasaan, ada pikiran-pikiran yang mungkin yang harus dijelaskan, yang harus dipecahkan dengan kepala dingin. Disitulah kita melihat bagaimana cara orang bisa menerima kenapa kita memajukan ini sebagai, ini udah masuk yang ke semi manual belum? Ya, belum. Oh belum. Nah disinilah kita melihat menguji seseorang, kedewasaan seseorang, bagaimana orang ini berpikir bukan untuk kepentingannya diri sendiri, tapi lebih besar untuk kepentingan orang banyak. Karena kan kita di sini dalam situasi yang tidak normal, kecuali kita berkonferensi dalam situasi yang normal, nggak usah. Tapi ketika diputuskan untuk dilaksanakan konferensi secara bukan hybrid ya, kan kalau di luar kan ada tuh kayak Pradi hybrid, presiden pun negara pernah melakukan hybrid karena kondisi pandemi, ada sebagian yang hadir, ada sebagian lewat Zoom. Pemilihan pun bisa lewat e-vote, kayak di UI pakai e-vote hybrid, perwakilan hadir di satu tempat, anggota seluruh Indonesia memilih dari tempatnya masing-masing, kan seperti itu. Nah, boleh nggak sedikit, karena udah selesai kan, kasih gambar sampai diputuskannya offline. Jadi gini, jadi setelah melakukan rakerwil, memang sempat Bu Osy sempat melakukan simulasi bersama grup penwilnya.
ketika itu dilakukan manual berapa menit yang terpakai, ketika itu dilakukan melalui semi manual itu berapa menit yang akan terpakai. Nah dia sempat menyampaikan, saya bagaimana memikirkan anggota ya, karena ini kalau saya memakai manual ini akan makan waktu 2 hari katanya gitu. Dan saya mungkin nggak bisa menarik pembayaran kontribusi 2 kali kepada anggota, saya bilang gitu. Dia menyampaikan seperti itu. Terus saya bilang melalui kita para ketua Pengda, bagaimana kalau kita memakai semi manual katanya gitu, karena semi manual ini memangkas waktu, biaya dan resiko karena kita melakukan ini di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Itu Satgas Covid belum keluar. Saya bilang, Ibu, bagaimanapun kita harus membuat semua ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Saran kami adalah Ibu meminta pertimbangan dari PPIPAD. Begitu PPIPAD mengeluarkan izinnya atau mengeluarkan izin tidak keberatan dengan kita mengkombinasikan antara sistem manual yang di sistem manual itu juga sebenarnya di dalam ADART tidak disebutkan secara tegas. Tidak ada ketentuan itu. Coba dibalik-balik di pasal 19 dan pasal 22. Itu tidak ada penegasan secara sistem manual secara tegas di situ. Nah, tapi memang di dalam pasal 22 itu pemilihan ketua pengurus wilayah adalah melakukan dengan menyebutkan kertas suara. Tapi kertas suara itu juga tidak disebutkan secara tegas. Apa kertas suara tertulis? Nah, sementara ini Pengwil masih mengkombinasikan antara sistem manual karena Ifat kemarin tuh kertas suara yang digital. Jadi tetap nyoblosnya tetap kehadiran dari pihak yang terverifikasi kehadirannya dan di bilik. Ada biliknya, cuman kertasnya diganti secara digital. Dan itu juga sudah dimintakan payung hukumnya oleh Bu Osye, karena memang Bu Osye sudah memberikan, karena saya kebetulan bertindak sebagai presidium, kami bertanggung jawab atas keputusan yang kami keluarkan untuk mengiring Konferwil Loop Jabar IPAD ini menjadi Konferwil Loop yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu kami minta dulu ke Pengwil, mana ini dasar hukumnya kami harus menyetujui yang ini mana. Kami nggak mau asal menyetujui. Ya pakai vote tapi nggak ada dasar hukumnya. Kami minta dasar hukumnya sampai ke surat persetujuan dari PPIPAD pun setelah ditunjukkan oleh Pengwil, oke, kami akan berjuang untuk ini. Seperti itu. Tujuan kami bukan untuk melakukan penyimpangan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi tujuan kami tak lain adalah supaya Konferwil Loop Jabar IPAD ini berlangsung lancar, sukses dan ada hasilnya. Event itu yang menang Juniati Dame Purba, event itu yang menang Osye Anggandari, tujuan kita sama, mencari pemimpin untuk Jabar. Sedang sempat ramai Mbak, ketika pembukaan lancar lah. Seremonial pembukaan, sambutan acara. Seharusnya lancar sih, bagus. Nggak ada yang interupsi, nggak ada ketika sambutan. Bang, interupsi nggak ada. masuk mulai bukan panas ya, mulai sumbunya kebakar itu kan ya, ini bahasa jurnalis ya. Sumbu mulai terbakar tuh pada saat pembahasan tata tertib, kalau nggak salah, karena Gros hadir di sana. Nah itu mulai tuh rame. Tanggapan bagaimana tuh dengan banyaknya itu dinamika, kalau Gros ingat itu sebuah dinamika ya, sebuah dinamika pendapat anggota mencuat semua dari dua kubu. Aku nggak bilang kubu Mbak Osye doang yang protes atau kubu Mbak Eti doang yang protes, tapi dua-duanya mencuat. Nah kalau fenomena itu gimana? Kalau saya memang bersama teman-teman di depan, saya, kan posisi di depan nih, presidium di 25 orang, memang sudah menyiapkan diri, sudah menyiapkan diri. Tapi kami memang bertekad tidak akan membuat Konferwil itu deadlock. Itu yang buat kami bertahan sampai akhir. Gitu. Jadi semua jalan yang saya lihat itu sudah dilakukan semua oleh ketua presidium kami. Ada 3 jalan loh. 3 jalan yang dilakukan sampai kita memutuskan benar. Sebenarnya kalau kami mau berbuat tidak mendengarkan floor, kami bisa langsung ketok palu pada saat itu juga. Palu yang megang presidium. Iyalah. Emang anggota pegang palu. Bisa ketok palu, tapi kami menghormati pendapat dari para floor. Tapi kan dampaknya menjadi panjang waktunya, Mbak. Memang panjang, tapi memang itu harus diselesaikan. Tapi itu juga belum tentu bisa selesai pada saat itu juga, dan kami sudah menyiapkan mental untuk itu, gitu. Ya,
Jadi 25 jadi ya? iya, jadi memang saya lihat itu memang ketua presidiumnya itu luar biasa ya. Memang Pak Sam ini adalah orang yang berpengalaman sekali. Karena memang pada waktu konferensi pertama beliau juga yang mengantarkan Bu Osye terpilih sebagai ketua wilayah IPAK Jawa Barat. Jadi saya berkolaborasi dengan Bu Yuni, saya sebagai sekretaris, dan saya menghormati apapun yang diputuskan oleh ketua saya. Jadi saya memang menahan diri untuk tidak bicara pada saat itu. Kalau Gros lihat tatip yang biasanya 3 jam paling lama 2 jam setengah selesai, itu hampir maghrib loh. Iya, betul. Hampir Iya, maghrib iya. masih ngebahas Iya. masalah satu. Tapi saya salut dengan teman-teman yang bermunculan di floor. Berarti mereka punya perhatian terhadap organisasi. Itu yang kita pandang positifnya. Jadi memang saya melihat dinamika ya, dinamika orang-orang yang kadang-kadang maaf sekali. Saya sampai senyum-senyum sendiri di dalam hati Di gitu. depan ya? Di depan loh. Ya karena bukan takut, jadi bukan takut menghadapi mereka yang tiba-tiba keluar dari seberang sana, keluar dari seberang sana, keluar dari seberang sini, keluar dengan 4 mic, pakai gayanya semua. yang berbeda-beda. Iya, Dan iya. itu saya menikmati. Wih, emang makanan dinikmati. Kesempatan buat saya melihat secara langsung dari depan. Itu yang saya nikmati. Kalau melihat rame kan selalu muncul ini muncul Iya, mempertahankan. iya. Dan maaf ya karena udah bukan karena Gros juga sharing langsung ya. Saya Indonesia sudah tahu itu sampai ada yang nuding Betul, itu betul. gimana tuh kalau lihat seperti itu? Kalau saya, silakan. Kita sekarang saatnya sedang bersidang. Saatnya sedang bersidang. Kita mencari suatu keputusan yang terbaik untuk organisasi yang kita cintai ini. Fenomena itu nggak mengganggu. Tidak. Walaupun ada Kami hanya fokus untuk memberikan. bahasanya keras. Tidak. Tidak. Keras Tidak banget ada itu. sedikit pun yang membuat hati kami terluka. Tidak ada. Kami anggap itu cuma dinamika persidangan yang harus kami hadapi. Even kami harus disuruh turun, Tunjuk-tunjuk, woi turun, woi. nggak mungkin dong kami turun. Siapa yang menyelesaikan nanti Iya, sampai presidium akhir? nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Itu alhamdulillah kami ber-25 Pengda itu adalah Pengda yang sangat tahu memposisikan dirinya pada tempatnya masing-masing. Kalau nggak salah menjelang maghrib ya, Iya. itu presidium sempat manggil kandidat. Ya, betul. Enggak, itu kalau nggak salah jam udah belum. Sebelum maghrib ya, Sebelum maghrib sih. Sebelum maghrib kan dipanggil tuh. Iya. 2 kandidat karena dari floor tidak ketemu titik temu kalau nggak salah, Iya, betul. karena saking banyaknya yang Iya, sini bertemu. iya. Ya masing-masing punya argumen, Iya. punya dasar hukum, Iya. sama-sama orang Iya, hukum, iya, betul. sama-sama mempertahankan masing-masing kan akhirnya nggak Iya. ketemu titik temu. Akhirnya dari bukan perwakilannya, jargonnya ya Yes. dipanggil itu yang didiskusikan apa, kalau boleh Ya itu. tahu. Jadi memang masing-masing sudah punya segala Pendapat, yang harus argumen. dipertahankan. Tetap aja deadlock, nggak bisa. Padahal tadi tujuannya adalah Mencairkan membangun satu hubungan yang sama sehingga persetujuan antara ketua calon wilayah ini dapat meredam para supporternya. Nah, karena kan tujuan kita sebenarnya sama, menyelesaikan konferensi Jabar IPAD ini sih sebenarnya. Nah akhirnya penyelesaiannya itu akhirnya penyelesaiannya seperti apa tuh? Akhirnya kita melakukan voting di antara ketua Pengda. Oh, mau tidak mau. Mau tidak mau itu adalah jalan ketiga yang harus ditempuh. Karena secara musyawarah Iya. tidak mencapai mufakat. Tapi memang kami harus mengalihkan tanggung jawab ke kami karena memang kami melihat sudah banyak yang pulang, anggota sudah banyak yang tidak ada di tempat. Ya iyalah karena kan kalau nggak salah maaf Iya. jadwalnya sampai jam 18. Betul. Anggota udah punya janji mau keluarga jam 7. Betul. Ada mau jalan-jalan jam Iya. ini. Nungguin putusan si pemilihan yang nggak kelar. Sebenarnya ini pembicaraan sudah sebelum terselenggaranya konferensi sudah dibicarakan. Oh. Seharusnya Oh, tidak gitu. sampai seperti itu seharusnya. Serius? Iya, sudah ketua Pengda sudah memberikan rekomendasi untuk melakukan pemilihan secara semi manual. SCOC bersama penasehat juga sudah memberikan izinnya untuk untuk melakukan pemilihan semi manual. Tapi mungkin ya itu balik lagi. Mungkin ini adalah hal yang harus memang kita putuskan dengan puas supaya Ya, tidak ada. karena kan istilahnya gini, mau konverda, mau konverwil, mau kongres, kekuasaan tertinggi kan
anggota. Iya, betul. Anggota punya Iya, hak suara untuk betul. menentukan itu. Nah, itu kami yang menyiapkan diri di situ. Even kami harus ditunjuk-tunjuk, even kami memang ya ini Harus memang sudah bukan itu. dimaki ya, Iya. dengan bahasanya keras-keras gitu. Ya, Tumit kalau sampai bisa. ada yang bilang, yuk menggunakan kami sebagai kepentingan. Oh ya oke lah, tidak apalah. Memang Tumit kalau begitulah. boleh dilihat udah pada basah itu. Iya, iya. Gitu. Kebenaran saya pada waktu itu kan sebagai sekretaris ya, Oh iya. saya sangat Oh iya, ketuanya Bang Sam. Bang Sam, Junior itu wakil ketua. Mbak Junior, Mbak Iya. Rianda sebagai sekretaris Iya. ya. Nah, jadi saya juga mencatat semua kejadian yang terjadi pada saat berjalannya Konser Willow itu. Nah, setelah diputuskan untuk di voting, akhirnya terpilih. Bukan e-voting sih, semi manual. Semi sebenarnya. manual ya. Semi manual berarti kan di presidium Iya. yang melakukan Itu juga nggak bisa langsung disetujui, jadi dari pihak saya juga nggak hafal, nggak selalu mengikutin, jadi pihak panitia itu segera menyiapkan dan mereka juga mengadakan fakta integritas dulu kalau nggak salah, apa tuh? kayak persetujuan bersama. Di antara Kenapa dua akhirnya pihak sana menyetujui ya, akhirnya pihak sana menyetujui penyelenggaraan pemilihan secara semi manual setelah mereka melakukan fakta Menandatangani kerjasama. fakta. Iya. Nah, kalau nggak salah juga Gross pernah lihat, karena Mbak posisi di presidiumnya, melihat itu kalau nggak salah vendornya dipanggil ya. Terakhir itu kalau di awal memang vendor itu sudah pernah dipanggil berkali-kali. Di awal sudah pernah sampai sebelum memutuskan. Jadi urutannya tuh begini. Jadi urutannya ketua presidium kami menawarkan untuk melakukan simulasi. Ya, betul. Mas Mahfud mungkin lihat ya. Terus Kan dipanggil. nggak jadi kan karena nggak disetujui ya, kalau nggak salah ya. Karena saya pada waktu itu sedang sholat, sedang keluar. Enggak, karena Jadi kan saya ada beberapa dari kubu Mbak Epi itu menolak ya. Akhirnya nggak jadi simulasi. Karena tetap bertahan pada manual. Iya. Nah terus setelah tidak disetujui kan ketua presidium memanggil calon ketua wilayah untuk berunding ya ke atas panggung. Ya, calon kandidat lah. Calon ketua wilayah ya. Calon ketua wilayah. Calon ketua wilayah kan sudah bukan bakal calon lagi kan, sudah diputuskan dia. Sudah tetap juga deadlock. Nah itu adalah jalan terakhir yang dipakai oleh Pak Sam untuk melakukan Akhirnya voting dari ketua Pengda. Karena kami menurut saya kita itu ketua Pengda harus bertanggung jawab dengan keputusan. Betul. Jadi tidak mesti keputusan itu harus diputuskan dengan rapat bersama anggota. Betul. Karena itulah gunanya kami sebagai ketua Pengda. Karena kan yang mengatur jalannya rapat pleno ya. Iya. Jadi orang-orang yang terpilih sebagai ketua Pengda adalah orang-orang yang sangat dipercaya oleh anggotanya untuk menyampaikan suara mereka. Pasti. Tentunya kita akan menyampaikan suara yang tidak akan merugikan anggota. Gitu. Akhirnya diputuskan voting. Perbandingannya 18 memilih semi manual, 17 memilih semi manual dan 8 Pengda itu memilih manual. 17 semi manual, 8 manual. Iya. Secara kertas fisik. Bukan digital. Berarti kertasnya secara fisik itu 8 Pengda. Iya. Kertasnya diganti secara digital itu 17 Pengda. Nah, aku sedikit masuk ke anggaran dasar rumah tangga boleh? Boleh. Tadi kan disebutkan ya, di situ kan ada istilahnya kalau nggak salah Gross baca itu mau kongres, mau konferwil atau pomperda itu ada istilah luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Dalam artian kan pemilihan ketua Pengda, pemilihan ketua Pengwil, pemilihan ketua umum PP itu kan dilaksanakan oleh anggota punya hak suara satu. Ya kan, masing-masing punya hak suara satu dan itu wajib hadir, tidak diwakili atau apa-apa. Nah itu seperti apa Pak gambaran ketika pemilihan itu dilaksanakan? Itu benar-benar asas luber yang diberlakukan. Jadi pengawas itu memang ada tim pengawas di situ dan saya juga kebenaran kan presidium. Presidium itu adalah orang yang mengawasi jalannya pemilihan itu dan kami tetap berada di ruangan itu sampai pemilihan selesai. Nah, itu memang benar-benar diawasi. Saksi pun ada dari kedua kandidat di situ. Bahkan ada beberapa yang mungkin lupa ada pemencatan misalnya
selesai submit itu ada beberapa itu yang hangus itu dalam artian mungkin dari tidak pihak disubmit. iya tidak tersubmit. Dia milih tapi tidak tersubmit. Nah itu memang pengawas tidak berani mengutak-ngutik tentang itu gitu loh. Jadi memang mereka cuma mengawasi jalannya aja. Tapi, jadi memang pengawas ada di situ, itu juga ada saksi. Ya iyalah, kalau misalnya sampai masuk ke bilik berarti tahu dong pilihan. Nggak boleh. Berarti lubernya hilang dong. Lubernya hilang. Jadi itu memang benar-benar memang harus diawasi. Itu saksi juga dari kedua kandidat ada di situ. Bisa Sebelum dibuktikan. masuk ke bilik suara kan sempat juga tuh kalau nggak salah mengajukan IT ya dari masing-masing kandidat untuk mengawal vendor. Dan itu kumpul di atas. Ya itu yang sebelum masuk ke pemilihan. Iya. Mereka mencapai suatu persetujuan bersama. Oh, sebelum kesepakatan fakta integritas, IT masing-masing kumpul diskusi. Itu kalau nggak salah sampai itu kan kita juga melakukan pemilihan menunggu itu. Oke. Menunggu hasil persetujuan antara mereka. Begitu dari tim milih mengatakan ini sudah disetujui dan suratnya ada ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, berdasarkan surat itu presidium langsung. Oh, berarti dari pihak Mbak Eti tanda tangan fakta integritas, dari pihak WOSE tanda tangan fakta integritas. Iya. Dan itu dibawa tim milih dulu ke meja presidium, baru itu bisa dijalankan pemilihannya. Oh, makanya baru diputuskan. Makanya diketok palu secara e-vote. Iya. Selain dari voting. Iya. Nah, kalau melihat dari kacamata kan kalau nggak salah dapat kegiliran pertama tuh presidium. Iya. Pertama kali Gross lihat biasanya presidium paling akhir kalau milih. Iya. Di Jateng presidium terakhir milihnya. Di Kongres terakhir milihnya. Habis presidium baru panitia. Ini spesial kayaknya nih. Di Jawa Barat ini spesial. Presidium disuruh pertama milih. Nah, kalau nanti ketika melaksanakan secara semi manual, ya kalau orang-orang di lapangan bilang kan e-vote ya, atau semi manual itu gimana, Mbak? Melihat kertas suara yang didigitalisasi. Dari kacamata Mbak Rianda. Kan Mbak pasti milih duluan dong? Iya, milih duluan. Atau melihat bentuknya seperti apa sih? Bentuknya kayak dia kan di iPad ya. Cuman klik-klik aja seperti itu. Tapi ada gambar kayak kertas gitu. Ada gambar fotonya, kayak bentuk kayak di kertas suara gitu. Iya, kayak kertas suara ada foto, ada apa. Nah, itu juga nggak sembarangan makanya saya bilang begitu kita milih itu belum langsung terekam. Jadi harus sudah selesai disimpan, disubmit. Ada berapa tahapan itu. Nah, itu apakah tidak disosialisasikan dulu? Ke peserta ya maaf, nggak semuanya milenial. Kalau milenial nggak usah diajarin deh. Karena tiap hari jangan kan milenial, anak saya aja udah kenal handphone, SD, SMP. Nah, ini kan banyakan usia-usia. Ya maaf Grossever sebelumnya pemirsa Gross TV. Kalau Gross TV bilang pesertanya itu bukan milenial semua, tapi yang tanda petik handphone sih boleh canggih. Tapi untuk masalah IT ketinggalan jauh. Sekali lagi maaf Grossever. Iya. Itu gimana? Apakah tidak ada sosialisasi dulu untuk proses? Ya itu waktunya itu benar-benar tadinya kan sebenarnya itu sudah mau diberikan pada saat simulasi. Tapi kan ditolak. Oke kan? Ditolak. Jadi sebenarnya kita hanya menyesuaikan saja apa yang diminta dari floor gitu loh. Kalau pada saat itu simulasi dikasih kesempatan, nah itu mungkin juga bisa dilakukan simulasi. Tapi kalau selama itu belum disetujui, bagaimana kita akan mengadakan simulasi? Oh, makanya tidak ada simulasi. Iya, itu kan jalannya itu kan mereka menolak semua. Menolak, dikasih jalan ini menolak, dikasih jalan ini diinterupsi, dikasih jalan ini diinterupsi. Presidium tidak bisa langsung memanggil si vendor itu ke dalam untuk memberikan simulasi. Bisa dilempar nanti. Iya benar-benar. Iya, kalau dilemparin uang segepok mah ambil. Iya, untungnya katanya di sini mungkin di situ kursinya berat-berat jadi nggak bisa dilempar. Nggak ada buah, Mbak. Nggak ada buah ya. Kalau ada buah dilempar buah. Ya, itu makanya kayak itu juga. Kalau ada buah mungkin buah dilempar-lemparin. Iya, benar-benar. Karena nggak ada buah, bingung nggak ada. Kadang-kadang kita juga bingung. Saya nggak sempat nyatet ini orang belum selesai yang ini udah keluar dari sini, belum selesai yang ini udah keluar dari sini. Banyak banget ya saya begitu. Tapi kan insya Allah nggak usah dicatat, tapi ada videonya lah. Kan dari panitia juga ada apa? Ada layar. Ada layar. Ada itu kan pasti kerekam lah, tidak mungkin tidak. Nah, setelah pemilihan ternyata
terjadi permasalahan lagi. Oke. Ya kan istilahnya ada warna pindah-pindah. Yes. Ya kan warna pindah-pindah, nama pindah-pindah. Iya, iya. Nah itu gimana tuh Mbak menyikapinya dari presidium melihat loh protes lagi, oh ini gimana nih, tadi Mbak Eti ada di sebelah kiri, sekarang pindah sebelah kanan, ini pindah lagi sebelah kiri, pindah lagi sebelah kanan, tuh gimana Mbak? Akibatnya kan salah paham jadinya. Akhirnya kan kalau menurut saya ya, maaf ya, kita ini sama-sama gitu loh, kita ini sama-sama, kita ini ya sama-sama orang beragama, sama-sama tahu lah mana yang kita harus lakukan, yang benar atau yang salah itu nanti akan terlihat dengan sendirinya. Di sini kita harus menghormati bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang dijalankan oleh Pengwil Jawa Barat, bukan yang dijalankan oleh OSYE, bukan yang dijalankan OSYE dan tim sesnya. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya hal itu sebenarnya tidak usah dipermasalahkan. Kalau menurut saya, even itu memang ada faktor kecurangan, nanti kita buktikan setelah ini semua selesai. Menurut saya seperti itu. Nah, kemarin menurut saya itu contoh yang tidak baik dipertunjukkan. Kenapa? Karena itu kan, maaf ya, saya maaf bukan apa-apa ini. Jadi istilahnya kita sebagai ketua wilayah harus memberikan bagaimana kita dinilai oleh orang lain. Jadi istilahnya kita harus memberikan bahwa kita adalah tipikal orang yang wise, bijak, istilahnya yang menerima apapun itu keputusannya. Karena semua itu kan tidak terlepas dari takdir Tuhan. Iya kan? Kalau memang pada saat itu Bu Osya kalah, apa kami tahu? Kami pun tidak tahu sampai mereka ribut-ribut masuk ke dalam ruangan. Padahal kami presidium di situ. Apa kami tahu itu grafik berubah warna dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri? Kami pun nggak tahu karena kami tidak berusaha mencari tahu ke bagian tim fair. Kok mereka yang lebih tahu? Tadi kan sempat kumpul di pojok ya? Sempat di belakang sih, sempat di belakang. Nah, itu kan memang ternyata dari situlah kami tahu bahwa itu sudah final keputusannya dan kami tahu dari bahwa Bu Osya menang karena rombongan itu masuk ke dalam ruangan terus terang. Karena kami belum melihat hasil itu. Karena layarnya di belakang sih ya. Belum dilihat, belum dibuka, dan juga belum diumumkan. Nah, satu lagi, setelah ribut-ribut di belakang itu kan layarnya ditampilkan nama-nama. Nah, tanggapan Mbak Rianda nih, terlepas sebagai presidium, ketika nama-nama itu ditampilkan dan kalau nggak salah entah disengaja atau tidak disengaja diklik, akhirnya kan terbuka siapa pilih siapa. Itu gimana tanggapan Mbak? Sebenarnya tidak boleh. Itu melanggar hak asasi. Itu melanggar anggaran rumah tangga ya, tentang asas lubernya itu. Tidak boleh. Menurut saya itu tidak boleh dan itu langsung diamankan oleh panitia ya. Jadi di sini kita harus berdiri sebagai seseorang yang netral. Ini bukanlah suatu pemilihan yang diselenggarakan oleh salah satu tim, tapi kita ini adalah penyelenggaraannya Pengwil Jawa Barat yang harus kita hormati keputusannya. Secara logika saja tidak mungkin itu link dan password disebarkan kepada tim kandidat. Bu Osya pun tidak pegang, Bu Eti pun tidak pegang. Yang pegang itu adalah Pengwil Jawa Barat. Pengwil yang pegang itu, karena kan penyelenggaranya kalau coba baca di dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar, penyelenggara konferwil itu adalah pengurus wilayah. Bukan ketua. Bukan pengurus wilayah. Bukan ketua pengurus wilayah. Bukan, itu pengurus wilayah. Dan di sini posisi Bu Osya adalah sebagai ketua wilayah. Dan dia sudah dimisioner. Nah itu yang harus diingat gitu loh. Kalau menurut saya itu yang harus diingat. Jadi baik Bu Osya maupun Bu Eti ya, istilah dimisioner dan timnya itu, itu harus menghormati Pengwil Jawa Barat. Ya berarti kalau istilah dimisioner itu kan berarti sudah tidak punya hak lagi untuk mencampur. Sama, posisi mereka sama. Karena Nah itu yang saya bilang, presidium pun tidak tahu kalau Bu Osya itu sudah menang sampai pihak mereka yang masuk ke dalam duluan. Berarti kan mereka yang tahu duluan bahwa Bu Osya menang sampai mereka marah-marah dan melakukan pertentangan dengan vendor di belakang. Menurut saya tidak usah sampai terjadi seperti itu menurut saya. Betul, makanya kan sempat kaget juga ketika ditampilkan siapa itu sempat kaget. Itu kita juga tidak tahu itu kita sudah lost karena begitu udah dibuka oleh vendor dan keluarlah pertama bukan nama yang keluar ya, tentang perolehan suara. Belum grafik belum. Bukan, jumlah. Jumlah suara. Jadi Bu Osya sekian, Bu Dami Bu Eti Juniati Dami Purba sekian gitu kan. Nah, itu presidium udah berjalan ke meja presidium. Tiba-tiba
ada yang buka daftar nama. Iya, betul. Itu saya sudah tidak tahu lagi itu kenapa sampai terbuka itu daftar namanya. Itu rahasia sebetulnya. Iya, itu harus rahasia. Malah kesian kan. Dan jadi, itu udah langsung panik karena itu kan sudah tidak, asas lugarnya sudah tidak ada lagi di iya, situ. kesian masalahnya ketika si A atau milih si A siapa Iya. kan urusannya kan si nama yang dibuka itu. Iya, menurut saya tidak harus sampai terjadi seperti itu. Harusnya. Menurut saya. Ya. Kalau melihat dari hal yang ini sebelum aku masuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kedepannya harus seperti apa sih? Ya itulah, kadang-kadang kita ini setiap pemilihan kita selalu melihat yang kalah menggugat. Saya ini adalah sebaiknya itu tidak dilakukan lagi karena ini memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi kita. Iya, jadi seolah-olah kita itu tidak percaya dengan suatu proses yang terjadi. Saya lebih menghargai orang yang bukan saya mengatakan ini tidak terjadi sesuai dengan kalau saya tuh akan menerima apapun keputusannya pada waktu itu. Even mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat itu sepertinya mencurigakan, itu akan saya lebih terima. Karena itu sudah takdir yang berkata. Nggak mungkin. Sudah takdir yang mengatakan bahwa inilah yang harus menang. Gitu loh. Dan itu harus diterima dengan lapang dada. Nah, menurut saya kalau gitu. keseluruhannya, kalau Mbak Rianda lihat dari pelaksanaan Coverwheel, secara keseluruhan dari awal sampai akhir dilantiknya Mbak Ushe oleh PP sebagai Ketua Pengwil 2021 ya, 2021-2024 kemana? Keseluruhannya. Keseluruhannya sudah bukan saya membela ya, bukan saya di sini di pihak yang memang saya mengikuti itu dari awal. Jadi memang saya melihat terlepas Mbak sebagai Ketua Pengda, terlepas dari Ketua Pengda, terlepas saya dari presidium gitu ya, memang Mbak Rianda sekarang. ya saya sebagai seorang Rianda yang memang karena kondisi ini saya menjadi lebih pintar dan lebih banyak membaca dan lebih banyak menguliti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang saya sudah lihat yang dilakukan oleh Pemil Jawa Barat itu sudah sesuai dengan yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Even nanti walaupun nanti ada sesuatu hal yang tidak terduga ya, gitu. Itu sah-sah siap saja. Ya? Kita siap. Karena siapapun itu yang menggugat, toh itu teman-teman kita juga. Yalah, mungkin sekarang kita berada di pihak yang berbeda, gitu kan. Oke lah, tidak apa. Jadi istilahnya mungkin nanti ada satu misi, mungkin kita ada satu kesempatan, mungkin kita bukan sebagai pihak yang berseberangan, tapi mungkin kita sebagai satu pihak. Setelah dilantik ada fenomena, ada isu menarik nih. Ada yang dikeluarkan di grup, ada yang mengeluarkan diri dari grup, ada yang merasa ditendang dari grup, ada yang merasa disisihkan dari grup, ada yang banyak lah. Itu gimana tanggapannya, Mbak? Sebenarnya itu salah besar. Jadi mungkin jadi pagi-pagi itu memang ada yang nggak usah saya sebut orangnya, jadi bagian dari Pemil Jawa Barat sudah Pemil Jawa Barat, dia merasa sudah menyelesaikan tugasnya dan dia izin untuk keluar dari grup dan itu langsung diikuti oleh anggota dan saya sendiri masih bertahan di grup itu karena saya merasa kenapa saya harus keluar, toh Bu Osy sebelum bilang apa-apa ini. Nah saya baru keluar dari grup itu tadi pagi, begitu Bu Osy sudah mengumumkan bahwa grup ini kita bubarkan sementara. Tapi udah saya ini bahwa grup ini nanti saya takut saya salah menyampaikan ya, nanti kalau salah menyampaikan nanti akan jadi blunder lagi yang bisa merugikan orang, itu saya nggak mau banget itu. Kalau blunder kalau blunder es jeruk itu enak banget, apalagi panas kayak gini gitu kan. Bener-bener seger. Iya. Jadi sebenarnya itu tuh salah besar. Berarti tidak ada yang dikeluarkan. Tidak ada yang dikeluarkan. Mereka keluar sendiri satu persatu. Karena merasa sudah selesai tugasnya. Sudah selesai tugasnya. Nggak ada informasi sih. Dan itu grup lagi yang masih bertahan itu grup Pengda. Justru grup Pengda itu di-invite-in ketua Pengda yang keluar gitu. Dimasukin lagi karena belum selesai. Kita kan belum konverda. Oh iya. Benar. Jadi itu adalah rumor yang salah besar. Kalau tidak ada yang dikeluarkan, mereka keluar sendiri tanpa disuruh dengan keikhlasannya. Padahal ketua Pengwil terpilih atau ketua Pengwil lama belum membubarkan grup itu.
inisiatif bubar. Inisiatif bubar jalan, bubar gerak sendiri gitu. Kayak orang upacara. Jadi yang di luar itu salah. Jadi memang ya itulah butuhnya kita ketemu, ngobrol, dan juga ngobrol jangan juga kita langsung dengan emosi ya. Setelah itu. ini kan tetap memblunder nih. Dalam artian masih ada tidak diterimanya lah apapun putusannya kan gitu. Langkah apa yang sebaiknya diambil untuk yang mana nih? Khusus untuk di Jabar. Yang mana? Dalam artian ya mendingin mungkin ada masukan atau ya saran lah dari Mbak Rian, sosok Mbak Rianda, bukan ketua Pengda, bukan ketua presidium. Untuk ini kan mau tidak mau kan satu rumah Jabar. Bagaimana cara untuk merangkulnya? Kalau saya, kalau memang masih bisa dibicarakan baik-baik, kita bicarakan baik-baik, gitu loh. Karena kan menurut saya kesempatan bukan cuma ini aja, masih terbuka kesempatan yang lain, masih terbuka istilahnya kita berorganisasi tidak cuma dari IPAT saja. Jadi jangan kita terlalu memaksakan diri untuk ini gitu loh. Nah, sementara Penggul Jawa Barat ini ya sudah berjalan sebagaimana yang sudah diatur di dalam anggaran dana dasar rumah tangga. Silakan jalankan aja sesuai prosedur pelantikan, terus susunan kepengurusan baru yang baru. Nah, kalau menurut saya sudahilah yang sebenarnya kalah menggugat itu presiden buruk yang dilihat oleh kementerian yang merupakan mitra-mitra kita. Kalau nggak salah Pak Direktur sempat bikin status gugat lagi. Jadi kesannya kita itu orang tipikal orang yang tidak legowo gitu loh. Masa setiap yang kalah selalu menuding yang menang itu curang? Kan nggak bisa begitu juga. Iya. Akhirnya sampai Pak Direktur bikin status miris bacanya. Gugat lagi. Lagi terus, gugat. Apa memang semuanya harus berakhir di sini? Kan enggak. Kan masih ada kesempatan kita untuk berorganisasi, entah itu 3 tahun ke depan kita turun sebagai calon yang mencalonkan diri dengan kesiapan mental, dengan kesiapan bahwa saya memang siap. Karena ini kalau saya memandangnya jabatan itu amanah. Ya. Dan juga tidak perlulah kita harus dibayar untuk datang ke suatu pemilihan ketua wilayah. Atau memang kita merasa memilih untuk tidak datang, mending nggak usah datang daripada kita menunggu supporter untuk membayar kita gitu loh. Support. Iya, nggak apa, karena ini untuk kepentingan kita. Karena memang tipikal orang yang bergabung di dalam organisasi ini ada yang cuek, ada yang peduli, ada yang sangat peduli. Gitu loh. Tapi kalau nggak dikombin semua ini, mau dibawa kemana organisasi kita? Iya kan, kayak gitu. Nah, melihat dari peristiwa atau bukan peristiwa Komperwil IPAT Jabar atau Komperwil Jabar IPAT. Nah, di tahun 2002 ini kan akan lebih ada kontestasi yang jauh lebih besar dan skalanya jauh lebih tinggi, nasional, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Itu dong tanggapan dong, harapan Mbak nih terhadap kontestasi atau pemilihan ketua umum Ikatan Notaris Indonesia ke depan seperti apa? Ya, keinginan kita itu adalah kalau melihat dari pengalaman di Jabar. Pengalaman di Jabar. Ya, jangan diulangi lagi hal yang seperti ini. Jadi kita ini semua sama, teman, sahabat. Apalagi kita ini tidak pernah dalam satu kesempatan pasti kita ketemu kan dalam satu kesempatan. Nggak bisa. Kita bukan orang lain. Oke, kita mendukung jargon kita, tapi kita sisi lain kita tetap bersahabat dengan mereka. Kita satu profesi. Kita mencari sesuatu yang baik untuk profesi kita. Jadi silakan calon beberapa pun mau ada calon. Kalau jualan kecap pasti nomor 1 lah. Iya, silakan. Kecap gitu A pasti nomor 1, kecap B kecap pastilah. Nggak ada orang yang mau ini ya maksudnya. Pilih kecap saya nomor 3. Wah, nggak ada yang beli dong. Berarti. Nah, kalau melihat dari fenomenanya kan nggak jauh mirip-mirip nih. Mirip-mirip. Dengan kontestasi di Jabar. Di INI pun sama mirip-mirip. Berbagi ilmu gratis. Ya kan, berbagi ilmu gratis. Keduanya juga entah semi manual, entah manual. Next itu nggak tahu kan, karena belum dilalui, belum ada informasi, belum ada apapun ya. Tapi gambarannya kan mirip-mirip nih. Nah, tanggapan Mbak dong ke depan, harapan ke depan nih. Ini kan bukan lagi hitungan tahun, hitungan bulan mungkin, bahkan hitungan bulan ini akan terjadi penentuan calon di tahun ini.
di beberapa bulan ke depan? Tanggapannya dong buat Ya, INI. kalau saya kepinginnya, kalau memang masih bisa ya, kalau memang masih bisa, karena fenomenanya memang udah begini nih, karena berapa kali pemilihan selalu begini. Betul. Yang saya lihat. Kalau masih bisa, oke, kita bela jargon kita masing-masing, tapi tujuannya adalah kita mencari yang terbaik untuk organisasi kita, baik di INI maupun di IPAT. Jadi lepaskan semua kepentingan dari jargon yang kita bela. Kita leburkan kita bersama mencari sosok pemimpin yang benar-benar bisa mensinergikan antara INI dan IPAT sebagai organisasi yang ini loh. Nah, ini menarik nih, dalam arti gini, ada bahasa kan dulu kalau nggak salah Gros juga pernah membuang bukan bola ya, mewawancara pemersatu merah dan hijau. Apakah perlu sosok seperti itu? Kenapa? Apakah perlu membutuhkan sosok yang bisa menyatukan merah dan hijau, mensinergikan atau harus karena bagaimana pemimpin kita itu mengikuti apa yang dibuat oleh pemimpin kan. Nah, kalau pemimpin sudah membuat guyup gitu antara organisasi INI dan IPAT gitu kan, yang dimana itu anggota merasa damai, tenang, dan merasa oh iya, saya ada di organisasi adalah tempat saya untuk bersilaturahim, bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia, itu akanlah lebih damai dan lebih nikmat. Jadi silakan, nanti ada berapa calon yang keluar untuk PPINI, silakan. Tapi kita tidak melarang orang untuk kayak tadi jualan kecap kan. Kita harus bagaimana caranya kita untuk calon saya ini adalah calon yang terbaik, itu wajib menurut saya, wajib itu. Tapi apapun yang diputuskan, tolong diputuskan dengan hati yang dingin, jiwa yang lapang, bahwa kita ini adalah berdiri bukan sebagai satu kepentingan yang harus kita bela, tapi semua yang kita pikirkan di seluruh Indonesia itu loh. Bagaimana caranya membuat INI IPAT ini guyup sehingga kita menjadi profesi yang dipandang, bukan dipandang karena berantemnya gitu loh. Tapi kan kalau melihat dari Mbak Rianda, terlepas lagi nih, Gros pertegas, terlepas Mbak Rianda sebagai ketua Pengda, terlepas pernah jadi pengurus INI atau pengurus di IPAT, jujur, perjalanan dua organisasi ini apakah seiring sejalan tidak di 2021, merah dan hijau? Seiring sejalan, ya itu tadi saya bilang, kalau ini pusat apa di mana? Umum, ya pusat loh. Pusat. Kalau pusat itu tadi kan memang dikatakan belum seiring sejalan karena IPAT baru menyelesaikan problemnya. Iya. Tapi sekarang kan IPAT sudah menunjukkan eksistensinya, dan dengan beberapa kegiatan mulai dilibatkan oleh kementerian-kementerian yang menjadi mitranya. Dan itu sudah mulai menurut saya arah untuk menuju bahwa INI IPAT ini akan menjadi organisasi yang seiring dan sejalan, yang membentengi kepentingan anggotanya. Karena kan anggotanya kan gabung kan. Iya, kalau kita berantem terus, kebutuhan kita ini bagaimana yang harus dipenuhi oleh organisasi, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan di depan kementerian. Iya, betul, setuju. Iya. Karena kan anggota juga ya masuk di organisasi INI, masuk di organisasi IPAT, anggotanya kan dua, KTA-nya dua kan. Karena tidak semua orang terpanggil untuk membaktikan dirinya ke dalam organisasi. Jujur, pasti punya KTA dua. Iya dong, punya dong, KTA dua dong. Satu IPAT, satu INI. Iya. Masa satu? Logonya Itu dua. kalau bisa pakai diskon, bisa double nggak diskonnya ya? Beli tiket gitu ya? Diskon dari 1 juta jadi gope, satu lagi gratis dong. Jadi 2 kali gesek gratis. Iya, betul. Nah, sosok seperti apa nih yang menurut Mbak Rianda yang dibutuhkan untuk bisa menjembatani antara merah dan hijau? Sosok seperti apa sih gambaran Mbak Rianda? Iya, sosok itu adalah sosok ya. Kalau nggak usah sebut nama, aku nggak sebut. Saya nggak sebut nama, nggak perlu juga ya. Nggak perlu, jangan. Jadi belum memang, kampanye. Gimana ya? Kalau yang saya lihat memang masih ada pengelompokan. Oke, masih ada pengelompokan. Coba kita lebur, bisa nggak itu dilebur? Jadi jangan kita berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok dalam arti memang boleh-boleh aja sih kita istilah berkelompok dalam arti kita sudah positif. di sini ya sudah di sini saja, jangan sampai nyebrang kiri kanan gitu loh istilahnya. Iya, gitu. tapi kita jangan mengelompokkan diri dalam arti kita kita lihat teman kita di sana, oke, teman kita di sana, kita di sini, tapi kita tetap bisa melakukan secara damai. Tidak saling menuding, tidak saling mencari kekurangan gitu istilahnya kan. Karena kan orang itu akhirnya memilih berdasarkan hatinya. Betul. Iya kan, berdasarkan hatinya.
Nah, kalau sosok pimpinan yang diharapkan di 2022 yang bisa mempersatukan ini dan IPAT seperti apa? Sosok pemimpin, ya sosok pemimpin yang bisa menerima masukan. Seperti apa kriterianya kalau menurut Mbak Rianda? Ya terbuka dalam menerima masukan, terbuka. Tebal kuping gitu masukan. maksudnya? Tebal kuping atau tipis kuping? Harus tebal kuping kalau pemimpin. Oke. Iya, karena pemimpin itu nggak pernah ada baiknya. Iya, pasti Justru kritikannya pemimpin yang selalu dinilai jeleknya itu adalah pemimpin yang baik. Karena selalu memperbaiki. Kalau pemimpin yang selalu minta dinilai baiknya itu adalah pemimpin yang tidak mau melakukan introspeksi. Berarti tidak mau ada langkah perbaikan ke depan. Yes. Berarti satu, menerima kritikan. Yang kedua, Menerima kritikan. kriteria kedua, Mencari solusi. bisa memberikan solusi. Memberikan solusi. Oke. Iya, memberi solusi. Yang kedua, Dia membangun jiwa kebersamaan dengan para anggota. merangkul Iya. semua. Oke. Dan pemimpin adalah pemimpin yang bukan dia karena pemimpin dia memainkan kekuasaannya sebagai pemimpin, Oh, diktator gitu tapi maksudnya. pemimpin itu harus turun ke bawah. Oh, melihat. yang underground ke bawah. Apa yang dirasakan anggota itu yang harus dia perjuangkan. Selain itu ada lagi kriterianya? Kriteria ideal lah, nanti kita sesuaikan di lapangan lah ya. Oke. Ya bertanggung jawab lah yang jelas, Ya, tanggung jawab iyalah. dan amanah ya. Pasti kalau bicara amanah itu kan sudah pasti yang namanya hasil pemilihan di Kongres, di Komperwil, Komperda itu kan amanah anggota ditempatkan Betul. kepada satu orang. Ya. Iya. Closing statement dari percakapan ini apa yang bisa diambil dan bisa disampaikan kepada teman-teman? Bolehlah sekalian ngucapin selamat tahun baru, boleh. Kan masih tanggal berapa nih ya? 8 nih. Tanggal berapa sekarang? Ya tanggal 8 masih muda. Masih hawa tahun baruan masih. Iya ada. deh. Ini mumpung kita di awal tahun ya, di awal tahun 2022 kita ingin suatu pembaruan untuk organisasi kita. Karena kita sama-sama orang yang mencintai profesi kita. Kita sama-sama orang yang mencintai organisasi yang menaungi profesi kita sebagai notaris dan PPAT. Sudahi segala pertikaian, sudahi segala perselisihan. Kita selesaikan dengan damai, duduk bersama. Kita cari jalan yang terbaik. Ngopi bareng. Kita cari jalan terbaik untuk keduanya, untuk organisasi IPAT, untuk organisasi INI. Buat kita juga, kita tidak memandang bahwa hari ini adalah hari terakhir, tapi ini mungkin kegagalan ini adalah awal dari sebuah keberhasilan. Jadi itu yang saya ingin teman-teman juga sama berpikirnya dengan saya. Jadi jangan sampai suatu pemilihan itu menimbulkan suatu perpecahan yang membuat kita menjadi tidak kenal satu sama lain. Jadi kita tetap adalah satu keluarga dari profesi notaris dan PPAT yang bisa saling bekerja sama, saling memberikan yang terbaik untuk kebaikan kita bersama dan tentunya untuk profesi kita mendapatkan pandangan dari pemerintah dan mitra-mitra kita. Nah itu yang harus kita tekankan di sini. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Betul, itu PR banget ya, karena itu kan kita diberi waktu 2 tahun untuk Iya. memberikan penyempurnaan terhadap undang-undang itu. Ya, tapi kita Nah. nggak bahas itu, Mbak. Panjang urusannya. Banyak banget pasal-pasal undang-undang yang Nggak menyangkut. cukup ya? Nggak cukup Kayaknya waktunya. nggak cukup 2 hari, harus 2 bulan Iya. kayaknya ya. Kenapa? Ada yang nyangkut masalah PPAT kerjaannya, ada yang Iya, menyangkut iya, masalah iya. notaris Betul. kerjaannya. Itu kalau Iya. dibahas sekarang nggak kelar-kelar. Iya. Oke, bahas. Oke. Jadi sampai sini dulu deh Bro Seper ya. Iya, Sebelum iya. masih banyak yang ingin ditanyakan kembali Anda. Iya. Menarik, enak, santai. Jawabannya juga langsung mengena ke sasaran, tepat tujuannya, dan perlu digarisbawahi. Kalau menurut Bari Anda, kesimpulan besarnya ini dan IPAT harus guyup, seiring sejalan, bersinergi sehingga punya istilahnya apa? Menunjukkan eksistensinya di dunia pemerintahan. baik di Kementerian ATR maupun di Kementerian Kumham. Oke, Guru Seper, sampai jumpa di liputan dan bincang santai atau wawancara Guru TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.